presentasinya ada dua ya, ada dua kali tatap muka yang barengan gitu. Tapi ternyata kemarin semua presentasi kemarin gitu kan. Jadi karena mohon maaf kemarin karena saya ada di jalan gitu. Jadi nunggu presentasi sampai presentasi habis 7 kelompok, baterai saya tidak nyampe. Jadi saya izin ke Mas Juna kemarin. Karena saya pikir yang presentasi hanya yang pertemuan sebelumnya yang kita ganti itu. Ternyata kok semua dipresentasikan di depan, baru untuk pertemuan terakhir itu diskusinya gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Oke, terus bagaimana monggo diteruskan kemarin untuk kemarin Mas Juna. Ibu maaf, Ya. ini kita hari ini jadi ini aja Bu ya, diskusi yang pertanyaan dari teman-teman kemarin Oke, untuk monggo. kelompok. Ya, Boleh saya sebentar. dikirimin ya karena saya juga Sudah Bu, saya sudah WK Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. sebentar. Oh ini yang tadi pagi ya. Maaf karena tadi pagi juga ada acara Monef jadi nggak concern ke. Ibu, kami juga saya juga minta maaf. Tunggu berpamit komentar. Jadi ada Saya bacakan Monef. aja pertanyaan dari teman-teman Bu ya. Monggo langsung di ini berarti di kemarin belum ada diskusi berarti ya? Baru Belum Bu. presentasi kan? Oke Bu. Monggo Kebetulan langsung. kemarin 30 menit terakhir tuh sinyal di tempat saya bermasalah, jadi saya nggak bisa ngikutin Iya, lagi. sama berarti ya. Oke, karena Uh, panjang sekali kok presentasinya nggak selesai-selesai. Baterai saya sudah sudah limit nih. Oke, monggo. Ya, monggo Mas dipandu. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada 1, 2, 3. Ada sekitar 5 pertanyaan Bu untuk masing-masing kelompok, satu pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saya sendiri untuk kelompok apa namanya otitis. Pokoknya hadir semua nggak? Kelompok 1 sampai kelompok berapa berarti Mas? Sebentar. Ada 30 mahasiswa Ibu harusnya Bu. Baru 19 yang baru masuk Bu. Terkait kelompok 1 apa sih? Kelompok pertama itu apa namanya glukoma Bu. Oke, yang ada kelompok yang sudah hadir. Atau monggo yang pertama itu berarti yang otitis ya. Yang otitis ada mboten kelompoknya? Kelompok otitis adakah? Halo? Tidak ada. Ini aja Bu. Katarak? Katarak ada Katarak. kelompok katarak? Iya, pada Bu. Ya, monggo. Ini untuk kelompok katarak ada pertanyaan dari Bu Christine. Pertanyaan adalah apakah ada risiko operasi katarak pada lansia? Monggo silakan Ibu. Izin menjawab untuk apakah ada risiko operasi katarak pada lansia? Pada umumnya untuk prosedur bedah yang umum dan sangat efektif, terutama pada lansia yang sering mengalami katarak, namun beberapa prosedur itu juga memiliki resiko. Berikut ada beberapa resiko yang dapat terjadi pada operasi katarak, terutama pada lansia. Yang pertama yaitu infeksi. Meskipun jarang ada resiko infeksi setelah operasi, menggunakan antibiotik sebelum dan setelah operasi membantu mengurangi resiko. Yang kedua, adanya pendarahan. Pendarahan dapat terjadi selama atau setelah operasi, meskipun ini juga jarang terjadi.
Yang kedua, peradangan. Beberapa pasien mungkin mengalami peradangan atau iritasi mata setelah operasi. Biasanya dapat diatasi dengan obat tetes mata antiinflamasi. Terjadinya tekanan, yang keempat, tekanan mata tinggi. Setelah operasi, beberapa pasien mungkin mengalami peningkatan tekanan mata atau glaukoma sekunder. Yang kelima, dislokasi lensa intraokuler, di mana lensa buatan yang ditanamkan selama operasi dapat berpindah dari posisi yang seharusnya. Begitu ada juga komplikasi pada penyakit mata lainnya. Lansia dengan kondisi mata lain seperti degenerasi makula atau glaukoma mungkin menghadapi resiko komplikasi yang lebih tinggi. Ya, kemudian ada juga penglihatan ganda atau halo. Beberapa pasien mungkin mengalami efek sakit visual seperti penglihatan ganda atau melihat halo di sekitar cahaya. Mungkin dari saya itu untuk jawaban perihal risiko operasi katarak pada lansia. Mungkin teman saya Mbak Lisna akan menjawab yang pertanyaan kedua, adakah pengobatan alternatif atau non bedah untuk menangani katarak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Beni ya. Pengobatan alternatif non bedah untuk menangani katarak. Sebenarnya pengobatan alternatif non bedah ini kemungkinan itu hanya untuk memperlambat aja perkembangan kataraknya. Tapi biasanya itu kalau sudah parah, biasanya harus memang tindakan yang pembedahan seharusnya. Dan kalaupun mau diperlambat supaya tidak sampai terjadi operasi, biasanya itu pada mungkin kategori katarak yang ringan, yang masih dibantu bisa dengan pemberian nutrisi atau suplemen kayak seperti antioksidan, omega 3 begitu. Tapi kalau untuk jelasnya katarak ini bisa dengan pengobatan alternatif, sepertinya kemungkinan besar harus bedah sebenarnya. Bisa untuk alternatifnya hanya untuk mengurangin aja, kalau bukan untuk menyembuhkan. Begitu dari saya Mbak Beni. Atau mungkin ada mau ditambahkan dari Mbak Wiwi? Mana Ibu Beni, apakah ada pertanyaan lagi atau udah cukup jelas dari jawabannya Bu Lisna? Baik, untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu, ya. Ke kelompok glaukoma, ada pertanyaan dari Ibu Beni juga. Pertanyaan adalah, apakah ada perubahan gaya hidup sehat atau diet yang dapat membantu dalam mengelola glaukoma? Bila ada, mungkin bagaimana cara membedakan glaukoma dengan kondisi mata lainnya? Pak Ahmad. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, perubahan gaya hidup ataupun diet yang bisa membantu dalam mengelola glaukoma. Pertama, berolahraga yang aman secara teratur. Ya, olahraga sudah tidak diragukan untuk merupakan salah satu kunci untuk kesehatan yang baik. Bagi pengidap glaukoma, olahraga secara teratur bisa mengurangi tekanan mata pada glaukoma sudut terbuka. Kemudian olahraga juga bisa memberikan manfaat untuk pengidap glaukoma tentunya. Kemudian yang kedua, latihan aerobik. Latihan aerobik, sebuah studi menunjukkan bahwa latihan aerobik seperti berjalan, berenang, bersepeda, ataupun berolahraga dengan apa saja ya, yang aktivitas selama 30-45 menit ya, kurang lebih. Mungkin 3-4 kali dalam seminggu bisa menurunkan tekanan intraokuler dan meningkatkan aliran darah ke otak kan. Kemudian latihan kekuatan. Untuk pengidap glaukoma ya tidak dianjurkan untuk melakukan bench press itu dengan beban terlalu berat
ya, karena dengan beban terlalu berat juga akan bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Nah, namun kalau mau berlatih, angkat beban dengan berat yang ringan, paling 2-5 kilo, itu lebih aman. Kemudian untuk latihan yoga, ada beberapa posisi yang bisa meningkatkan tekanan mata ya, itu hati-hati. Oleh karena itu pengidap glaukoma perlu tentunya hati-hati ya untuk main yoga. Cara paling aman bagi pengidap glaukoma untuk berlatih yoga adalah dengan menghindari inversi sampai sedap. Bila dilakukan dengan aman, yoga bisa menurunkan tekanan mata pada pengidap glaukoma. Kemudian perbanyak asupan antioksidan. Ya, mengkonsumsi makanan yang sehat bisa membantu menjaga kesehatan. Sebenarnya tidak akan mencegah glaukoma untuk memburuk ya. Tidak akan bisa mencegah glaukoma semakin memburuk. Namun sebuah data menarik menunjukkan bahwa makanan kaya antioksidan dan pola makan yang mengandung karbohidrat dan lemak esensial akan berpengaruh baik pada tekanan intraokuler dan perlindungan saraf. Kemudian tidur dengan posisi kepala lebih tinggi ya, karena kalau kita tidur dengan posisinya kepala rendah tentunya akan meningkatkan intraokuler. Dan posisi yang lebih tinggi tekanan intraokuler akan lebih berkurang. Kemudian tentunya menghindari merokok juga ya. Nah, karena sebuah penelitian menunjukkan merokok dikaitkan dengan perkembangan glaukoma yang lebih cepat. Ya. Kemudian penelitian lain menemukan tekanan intraokuler yang lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan yang tidak perokok. Kemudian kurangnya asupan kafein, ya, karena mengkonsumsi minuman berkaitan dengan jumlah besar juga bisa meningkatkan tekanan mata. Kemudian apa bedanya untuk membedakan glaukoma dengan katarak ya? Kalau dari segi gejala mungkin ya untuk katarak dari katarak kan pupil mata berwarna putih, sebenarnya bukan putih ya, karena lensanya ya, lensa di tengahnya itu berwarna putih. Kemudian pandangannya menjadi kabur, tentu sama-sama ya, menjadi kabur, silau. Adanya lingkaran cahaya di sekitar lampu, terutama di malam. Dengan berlaku tadi udah dijelaskan lebih detail di masalah katarak. Kalau di glaukoma ini gejalanya penglihatan dapat buram secara tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba, kalau yang katarak enggak tiba-tiba ya, secara perlahan. Kemudian ya, nyerinya mata kemudian mata merah glaukoma ya, katarak. Kalau katarak maaf tadi agak terputus ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Penyebabnya ya, kalau halo teman-teman, terdengar nggak suara saya? Suaranya Lanjut putus-putus, Pak, Pak. iya Pak. Udah Oke, terdengar tadi lagi sudah Pak, lanjut. Nah, kalau dari segi penyebabnya, kalau dari penyebabnya, ya meskipun kedua gangguan tersebut terjadi pada mata, tapi hal
yang dapat menyebabkan tentunya berbeda ya. Pada katarak gangguan ini ketika lensa mata yang menjadi kaku, kemudian mata tidak membentuk gumpalan ya pada lensa tadi, lama-kelamaan akan mengaburkan lensa pada mata ini, maka lensa ini menjadi keruh. Ya, karena gumpalan tersebut menutupi cahaya masuk. Jadi, hambatan cahaya masuk. Kemudian kalau pada glaukoma ini terjadi karena tekanan intraokuler yang besar sehingga merusak saraf optik. Jadi tekanan tersebut meningkat karena cairan di depan mata menumpuk ketika tidak dikeringkan. Ya, dan pada akhirnya kemampuan penglihatan akan menurun secara bertahap. Jadi ya, kalau yang katarak tadi lensanya. Kemudian dari pengobatannya, dari segi pengobatan, kalau katarak katarak penyakit ini umumnya disembuhkan dengan cara operasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengganti lensa yang kabur dengan lensa yang buatan. Ya, jadi ganti lensanya. Kalau glaukoma, pengobatannya dilakukan pada pengobatannya adalah dengan obat tetes mata dan juga pembedahan bisa. Tentunya hal tersebut digunakan untuk menghentikan penglihatan yang semakin memburuk. Obat tetes mata adalah pengobatan untuk gangguan yang umumnya masih dalam tahap ini. Tapi kalau udah tahap berat, biasanya dengan operasi ya, untuk yang ada sumbatan di aliran terus ya. Atau mungkin itu menurut saya kalau ada yang mau ditambahkan atau dari yang bertanya mungkin. Mohon maaf Pak, tadi kan Pak Ahmad kan menyebutkan untuk diet untuk glaukoma sendiri, apakah diet itu bisa digunakan untuk yang mengidap katarak atau sebaliknya juga kalau pasien itu mempunyai DM, apakah diet itu bisa diterapkan? Terima kasih. Oh, ya, ya. Kan tadi untuk glaukoma ya. Oke, untuk diet juga. Oh ya, tadi kan saya anjurkan untuk ini ya, asupan antioksidan. Ya, antioksidan itu untuk dietnya. Antioksidan itu ya untuk orang diabetes juga aman. Ya, kan yang penting hindari karbohidratnya. Yang tadi di sini disebutkan makan yang mengandung karbohidrat dan lemak esensial yang berpengaruh pada tekanan intraokuler. Oke. Tapi tentunya kalau untuk pengaruhnya efek penyebabnya dari diabetes tentunya kita harus konsultasi dengan ahli gizi tentunya. Ya. Kan di rumah sakit juga ada tim ahli gizi. Karena dari satu sisi menguntungkan, tapi dari sisi yang lain berbahaya. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk kelompok otitis ada pertanyaan dari saya sendiri. Mengapa prevalensi kejadian otitis lebih banyak terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan dewasa? Mungkin Pak Sudianto, Bu Irma, atau Pak Ahmad Soleh, barangkali sudah ada jawabannya.
Oke, kalau belum ada dari kelompok autistis yang mau menjawab ke pertanyaan selanjutnya, untuk kelompok vertigo, Pak Kristomi, Bu Christine, dan Bu Musriah, apakah ada terapi atau gaya hidup atau pengobatan untuk membantu mengurangi gejala vertigo, dan apakah vertigo dapat mempengaruhi saraf pusat? Monggo silakan. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Beni ya, Pak ya. Mohon tunggu sebentar, Pak. Lagi di perjalanan. Sebentar. Nah, Baik, Bu. Pak, bisa diulangin, Pak, pertanyaan tadi, Pak? Ini, apakah ada terapi atau gaya hidup atau pengobatan tertentu untuk membantu mengurangi gejala vertigo, dan apakah vertigo dapat mempengaruhi saraf pusat? Hmm. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Beni ya. Apakah Apakah ada terapi atau gaya hidup atau pengobatan untuk membantu mengurangi vertigo, dan apakah vertigo dapat mempengaruhi saraf pusat? Vertigo yaitu sensasi pusing atau seolah-olah lingkungan di sekitar berputar. Penanganan vertigo bisa melibatkan berbagai terapi seperti yang sudah ada di PPT kami, baik terapi, kemudian terapi fisik atau pengobatan. Kemudian di situ ada beberapa terapi yaitu seperti manuver Iple atau Simon, seperti yang sudah ada di slide kemarin ya. Kemudian terapi Iple, kemudian manuver Iple, kemudian manuver Simon, dan rehabilitasi vestibular yaitu latihan yang dirancang untuk membantu memperkuat sistem vestibular dan mengurangi gejala vertigo. Ini termasuk latihan keseimbangan dan koordinasi. Kemudian ada juga pengobatan medikasi yaitu yang pertama antihistamin seperti Meclizine atau dimenhidrinat dapat membantu mengurangi pusing. Kemudian antiemetik seperti promethazine membantu mengatasi mual yang sering menyertai vertigo. Kemudian ada benzodiazepin seperti diazepam atau clonazepam digunakan jangka pendek untuk mengurangi gejala vertigo. Kemudian gaya hidup dan pengolahan diri supaya kita terhindar dari untuk mengurangi vertigo yaitu yang pertama hindari pemicu. Untuk menghindari gerakan atau posisi kepala yang memicu vertigo bisa sangat membantu, misalnya menghindari gerakan kepala tiba-tiba atau membungkuk dengan cepat. Kemudian yang kedua yaitu perubahan diet. Hindari kafein dan alkohol karena kafein dan alkohol dapat memperburuk gejala vertigo pada beberapa orang. Kemudian kurangin garam. Mengurangi asupan garam dapat membantu mengurangi retensi cairan dan tekanan di telinga bagian dalam, terutama pada penderita penyakit Menir. Kemudian terapi hidrasi. Dehidrasi bisa memperburuk gejala vertigo, jadi pastikan untuk minum cukup air sepanjang hari. Kemudian ada latihan fisik, yaitu melakukan latihan keseimbangan dan latihan fisik lainnya dapat membantu memperkuat sistem vestibular dan mengurangi gejala vertigo. Istirahat yang cukup, kurang tidur dapat memperburuk vertigo. Jadi pastikan Anda mendapat istirahat yang cukup.
Kemudian perubahan posisi secara perlahan. Saat bangun dari posisi duduk atau berbaring, lakukan dengan perlahan atau mengurangi kemungkinan munculnya vertigo. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari stres. Karena stres juga dapat memperburuk gejala vertigo, jadi penting untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Kemudian pengaruh vertigo pada saraf pusat. Ini vertigo biasanya disebabkan oleh masalah pada telinga bagian sistem vestibular, tetapi dalam beberapa kasus biasanya juga disebabkan oleh gangguan pada saraf pusat. Ini Baik, Bu Penny, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang perlu disanggah lagi dari jawaban Bu Christine. Gini Pak, maksudnya kita kan sudah melakukan terapi itu nih, tapi kan kalau vertigo biasanya itu terjadi secara tiba-tiba, kadang juga sampai muter-muter, juga sampai muntah. Nah, pada saat terjadi itu apa nih yang kita lakukan? Posisi kita lagi di rumah, hal apa yang perlu dilakukan pada saat vertigo itu terjadi? Kalau secara apa terapi, kalau orang Jawa itu kan mengatakan bisa untuk tarik telinga ke samping atau ke bawah itu untuk bisa mengurangi gejala vertigonya sendiri. Nah, dari ini apa yang harus kita lakukan pada saat vertigo itu terjadi? baik Mbak Beni, tadi yang apa namanya masih kurang ya jawaban saya tadi ya. Enggak Bu, udah cukup. Cuma saya menambahkan pertanyaan itu. Ketika ketika kita masih masih merasakan hal itu atau Pusing. masih Ya. merasakan vertigo itu terjadi. Ya, baik. Saat misalnya kita tiba-tiba vertigo itu muncul ya, menyerang kita, kita segera tetap tenang dan diam. Kemudian segera duduk dan berbaring di tempat yang aman untuk menghindari jatuh. Berbaring dengan posisi kepala sedikit terangkat dapat membantu mungkin ya. Kemudian tetap tenang dan diam. Cobalah untuk tetap hindari gerakan tiba-tiba. Kemudian gerakan yang tiba-tiba tadi dapat memperburuk vertigo ya. Kemudian kita tetap fokus fokus pada objek stasioner, fokuskan pandangan pada objek yang tidak bergerak di dekat kita. Ini dapat membantu otak merespon lebih baik dan mengurangi perasaan pusing. Kemudian hindari posisi tertentu. Jika Anda tahu bahwa posisi tertentu atau gerakan tertentu memicu vertigo, cobalah untuk menghindarinya. Kemudian hindari cahaya terang atau berkedip. Cahaya yang terang atau berkedip dapat memperburuk vertigo pada beberapa orang. Makanya cobalah untuk berada di tempat yang pencahayaannya redup. Begitu mungkin ada rekan-rekan kami yang akan menambahin seperti Mbak Christine atau Pak Kristomi. Silakan Pak. Gimana Mbak Beni?
Terima kasih Bu atas jawabannya. Maaf ya Bu ya. Baik. Ya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Bu Musliha untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk dari Pak Ahmad Syahrir untuk kelompok luka bakar, Pak Ardiansah ya. Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen pemberian resusitasi cairan apabila luka bakar, tapi juga terdampak ke saluran pernafasan yang sampai udim laring. Apakah sama menggunakan rumus yang dijelaskan di presentasi kemarin? Silakan untuk kelompok luka bakar untuk dijawab dari pertanyaan dari Pak Ahmad. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Kedengaran, Bu. Pak. Monggo Ya, silakan. bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir untuk kelompok luka bakar, bagaimana manajemen pemberian resusitasi cairan apabila luka bakar, tapi juga terdampak ke saluran pernafasan yang sampai udim laring? Terus apakah sama menggunakan rumus yang sudah dijelaskan kemarin di presentasi? Oke, saya coba jawab ya. Jadi kalau prinsip pelaksanaannya tetap pada pelaksanaan prioritas utama yaitu ABC. Jadi airway, breathing and circulation-nya dulu baru kita lakukan pertolongan pada luka bakarnya. Jadi setelah respirasi dan sirkulasinya itu adekuat, maka baru kita tentukan luka bakar, terus pemasangan kateter, kita lakukan kateter, dan kalau memang luka bakarnya luas itu kita pasang NGT. Kemudian juga jangan lupa diperhatikan perbaikan psikologis pasien. Mungkin itu dulu. Bagaimana Pak Ahmad untuk jawaban dari kelompok luka bakar? Untuk resusitasi cairan sendiri kita bisa gunakan prinsip Parkland ya. Jadi Parkland ini digunakan untuk luka bakar sedang atau luas atau luka bakar yang kurang dari 25% tanpa shock. Jadi dengan rumus itu menghitung kebutuhan cairan 24 jam berdasarkan Parkland adalah 4 ml per kilogram berat badan per luas persen luka bakar. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Gimana? Apakah ada sanggahan Pak Ahmad Syahrir? Kayaknya Pak Sahri tadi terpental ya. Atau udah masuk lagi ya? Kita lihat keluar.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk kelompok dermatitis Mbak Beni sama Mbak Bella. Pertanyaan dari Ibu Ika Hesti, apa yang bisa dilakukan untuk dermatitis dengan penyebab alergi yang tidak diketahui dan sering kambuh tanpa sebab? Terima kasih. Sore, Hai Karenara, bisa dibantu? Terima kasih Pak atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok dermatitis akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Hesti. Apa yang dilakukan untuk dermatitis dengan penyebab alergi yang tidak diketahui dan sering kambuh? Di sini dermatitis sendiri itu mempunyai penyebab alergi yang tidak diketahui dan sering kambuh. Hal yang harus dilakukan yaitu hindari dulu untuk pemicu umumnya seperti produk kecantikan dan perawatan. Terus menggunakan pakaian yang lebih lembut, hindari deterjen. Terus untuk perawatan kulit, kita bisa sering mandi atau kita bisa melakukan pelembab. Dan untuk cara pengobatan sendiri, kita bisa menggunakan krim atau salep. Biasanya salep itu yaitu kortikosteroid, dapat meredakan peradangan dan gatal-gatal. Dan untuk penggunaan jangka panjang harus diawasi oleh dokter dan menggunakan antihistamin untuk mengurangi gatalnya, terutama pada malam hari. Dan yang ketiga, pengobatan imunosupresan topikal seperti tacrolimus atau pimercolimus itu khususnya untuk tidak dapat merespon kortikosteroid. Dan yang keempat itu pengobatan non-farmakologis seperti fisioterapi, yaitu terapi dengan menggunakan sinar UV dapat memberikan beberapa penderita dermatitis, bisa menggunakan kompres dingin untuk meredakan gatal dan peradangan. Dan yang kelima, kita bisa melakukan tes alergi. Tes alergi ini ada dua macam, yaitu seperti tes stempel atau patch test. Ini untuk mengidentifikasi alergi kontak potensial dan darah atau kulit untuk mengecek alergi terhadap makanan atau alergi lainnya. Dan yang keenam, dengan gaya hidup dan manajemen stres. Karena manajemen stres sendiri bisa memperburuk segala dermatitis. Jadi teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau terapi bisa membantu. Dan juga diet sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dapat untuk mendukung kesehatan kulit. Yang terakhir, itu kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis. Jika dermatitis tidak dapat membaik dengan pengobatan umum, kita harus konsultasikan dulu dengan dokter spesialis kulit atau alergi untuk penanganan lebih lanjut. Karena pada dasarnya mengolah dermatitis ini juga membutuhkan pendekatan trial and error untuk menemukan pemicu spesifik atau perawatan yang paling efektif. Ini bersikap proaktif dalam menjaga kulit dan menghindari pemicu potensial yang dapat membantu mengurangi frekuensi dan keparahan kambuhnya dermatitis tersebut. Barangkali teman-teman mau menambahkan, bagaimana dengan Mbak Hesti? Ya, cukup. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Ibu Beni untuk jawabannya. Kita selanjutnya ke kelompok otitis. Mengapa prevalensi kejadian otitis lebih banyak terjadi pada anak-anak dibandingkan dengan dewasa? Monggo silakan Pak Sudianto. Terima kasih Pak, saya akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa prevalensi kejadian otitis lebih banyak terjadi pada anak dibandingkan pada dewasa? Prevalensi kejadian otitis media lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa karena beberapa faktor anatomi, fisiologi, dan imunologis. Yang pertama ini faktor anatomi, yaitu dari struktur anatomi tuba Eustachius pada anak-anak. Tuba Eustachius atau saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan bagian atas lebih pendek, lebih horizontal,
dan lebih sempit dibandingkan dengan orang dewasa. Sistem imun yang belum matang, sistem kekebalan anak-anak belum sepenuhnya matang, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Anak-anak lebih sering terpapar patogen baru di lingkungan seperti di sekolah atau tempat penitipan anak, sehingga meningkatkannya risiko infeksi. Nah, yang ketiga yaitu frekuensi infeksi saluran pernapasan atas. Anak-anak lebih sering mengalami infeksi saluran pernapasan atas, seperti batuk pilek atau yang dapat menyebabkan pembengkakan dan penyumbatan tuba eustachius, meningkatkan risiko otitis media. Yang keempat, alergi dan adenoid yang membesar. Anak-anak lebih rentan terhadap alergi yang dapat menyebabkan peradangan pada saluran napas dan tuba eustachius. Yang kelima, kebiasaan menyusu dengan botol. Posisi menyusu dengan botol dalam posisi berbaring dapat memungkinkan cairan masuk ke tuba eustachius yang dapat menyebabkan infeksi telinga. Yang keenam, paparan asap rokok. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih berisiko mengalami infeksi telinga karena iritasi saluran pernapasan dan tuba eustachius. Berkontribusi pada tingginya prevalensi otitis media pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Mungkin ini jawaban dari saya. Ada tambahan dari Pak Sudi maupun Pak Soleh, kami persilahkan. Bagaimana Pak Januar? Jawaban dari kelompok kami apakah sudah cukup atau gimana? Udah cukup jelas Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, Bu Junita, untuk pertanyaan dari teman-teman sudah semua. Mungkin ada masukan atau sanggahan dari Bu Junita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, nggak ada sanggahan ya. Oke, ini pertanyaannya normatif ya. Kita bahasnya terkait dengan asuhan keperawatan, tapi apa namanya pertanyaan Bapak Ibu semua substansinya masih normatif. Jadi untuk kecuali tadi ya yang menarik ke yang di luka bakar tadi. Luka bakar bagaimana penata laksanaan, bagaimana resusitasi cairannya. Tapi kalau ini terkait komplikasi, ini terkait apa namanya manajemennya itu mungkin kemarin sudah dijelaskan. Itu jadi tadi yang terakhir kenapa otitis prevalensinya lebih banyak terjadi pada pasien pada anak-anak ya dibandingkan dewasa ya. Memang kalau dari segi anatomi ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan dari anak-anak dan dewasa ya, ukurannya itu pun juga lebih pendek dibandingkan dengan ukuran tuba ya, ukuran tuba eustasiusnya kan memang dia lebih pendek secara anatomi kan seperti itu. Kalau dewasa itu sekitar 37,5 meter, kalau anak-anak itu 17,5. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Satu karena memang secara anatomis itu lebih pendek, lebih apa namanya? Dia lebih mendatar ya. Jadi memang letaknya satu letak anatomi ya. Itu nah, seiring dengan pertambahan usia ini nanti kan ada perubahan ya, ada perubahan. Jadi tuba eustasiusnya itu akan bertambah panjang, akan lebih sempit gitu, sehingga untuk perlindungan terhadap telinga tengah itu juga akan lebih apa ya, adekuat gitu. Itu secara posisi. Yang kedua adalah adanya ukuran adenoid. Ukuran adenoid itu organ yang ada di tenggorokan. Dia memang berperan di dalam kekebalan tubuh. Tadi Bu siapa tadi juga sudah menjelaskannya. Nah, posisi dari adenoid ini sendiri sebenarnya secara fisiologis dia juga berdekatan dengan muara di tuba eustasiusnya gitu. Jadi ukuran adenoid itu lebih besar Bapak Ibu. Jadi
ketika ukuran ini besar, dia akan mengganggu, relatif lebih mengganggu terbukanya tuba eustachius itu. Jadi yang berfungsi tadi untuk proteksi, dia akan tertutup ya, akan tertutup dengan ukuran adenoidnya. Kemudian yang ketiga adalah dari sistem imun, tadi juga sudah disebut. Memang kalau pada anak-anak kan memang sistem imunnya relatif lebih lemah ya, lebih lemah atau belum sempurna. Jadi salah satu penyakit atau kondisi yang sering terjadi pada anak-anak kan ISPA ya, dia ISPA. Jadi kondisi ISPA berulang ini juga akan menimbulkan penyebaran infeksi ke telinga tengahnya gitu. Mengingat di sistem anatominya ya berarti. Itu kalau dari prevalensinya. Kemudian yang menarik terkait dengan manajemen luka bakar ya. Kalau manajemen luka bakar tadi Bapak siapa tadi sudah menyebutkan bahwa kalau kita mau memanajemen luka bakar sebelum ke resusitasi cairan ada tata laksana, kan ada rekomendasi tata laksana 24 jam pertama luka bakar itu kan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis ya. Nah, langkah pertama adalah identifikasi ancaman hidup yang terbesar tadi ya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pengkajian yang sudah disebutkan ABCD ya kan. Identifikasi kondisi-kondisi yang mengancam jiwa, lakukan manajemen emergensinya ya. Manajemen emergensinya apa? Itu tadi meliputi ABCDE ya. Airway, bagaimana penata laksanaan jalan nafas dan manajemen trauma servikalnya bagaimana? Itu kan untuk kepatenan jalan nafas ya. Kemudian breathing terkait dengan pernafasan dan ventilasi. Tadi pertanyaannya kayaknya terkait ventilasinya kan. Ventilasi, gangguan ventilasi tapi dihubungkannya dengan resusitasi cairan kan pertanyaannya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah sirkulasi ya, sirkulasi dengan kontrol adanya risiko perdarahan. Kemudian D-nya adalah disability ya. Disability di sini berarti termasuk di dalam penilaian status neurologi. Status neurologinya tetap harus kita kaji sebagai manajemen emergensi. Kemudian yang kelima adalah exposure. Exposure itu apa Bapak Ibu? Exposure itu pajanan ya, pajanan itu atau pengendalian lingkungan. Kemudian bagaimana kita melakukan manajemen airway-nya, patensi jalan nafas kan? Misalnya tindakannya apa sih Bapak Ibu? Caranya berbicara dengan pasien, membersihkan jalan nafas dari benda asing, seperti itu ya. Itu. Kemudian untuk resusitasi cairan sendiri, tadi Pak Sinten sudah menjelaskan terkait dengan Parkland ya. Terkait dengan Parkland. Memang kalau untuk resusitasi cairan, Bapak Ibu, ada beberapa rumus atau beberapa teori yang bisa kita pakai ya. Ada Baxter, ada Parkland, ada apa lagi Bapak Ibu? Ada apa lagi? Yang biasa dipakai kalau di klinik apa? Kalau di rumah sakit apa? Halo? Baxter kayaknya Bu, kita sering. Oh ya, ada Baxter, ada Parkland gitu ya. Nah, untuk tata laksana kebutuhan cairannya kan menggunakan kajian dari luas permukaan tubuh atau juga luas luka bakar. Jadi kalau Parkland tadi memang 4 ml boleh, 3 sampai 4 ya. Rumus Parkland itu 3 sampai 4 ml kali kilogram berat badan gitu kali presentasi dari total body surface area kan gitu ya. Jadi memang dihitung kebutuhan cairannya pada waktu pasien mengalami trauma luka bakar. Jadi bukan pada saat pasien datang gitu kan.
Nah, untuk cairannya sendiri ini disarankan biasanya menggunakan apa, Pak? Larutannya apa, Pak? Ringer laktat ya, RL ya, Pak ya? RL Bu ya. Oke, RL biasanya kita menggunakan cairan RL ini untuk total dari perhitungan rumus tadi dibagi menjadi 2 tahap dalam waktu 24 jam pertama. Jadi tahap 1 diberikan 8 jam pertama, tahap 2 diberikan 16 jam setelahnya. Itu oke. Kemudian resiko ininya apa sih, Pak? Apa namanya? Masalah keperawatan yang muncul apa sih, Pak? Ini masalah keperawatannya tidak ada pertanyaan. Itu Mungkin karena sudah dijelaskan di paparan di sudah presentasi kemarin, dijelaskan Bu. ya waktu presentasi ya. Oke, maaf kemarin karena tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada berapa jadinya 3 kali, harusnya 3 kali tatap muka dijadikan Bu. dijadikan satu gitu ya. Nggak selesai-selesai ini gitu. Nah, itu untuk apa namanya resusitasi cairan tadi meskipun ada banyak sekali rumus yang bisa digunakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengaplikasikan di mana namanya? Di rumah sakit nyatan ya. Kemudian kalau untuk yang lain terkait dengan perbedaan dari glaukoma dengan apa tadi katarak ya. Glaukoma kan memang diakibatkan dari peningkatan tekanan intraokular sehingga dia merasa merusak saraf optik kan seperti itu. Kalau sendiri dia mengalami kekeruhan pada lensa ya, pada lensanya. Untuk glaukoma ini juga dapat menyebabkan kebutaan yang permanen, tetapi kalau untuk katarak ini masih sebenarnya masih dapat masih dapat diobati atau dilakukan koreksi dengan pembedahan ya. Meskipun di pembedahan juga tadi disampaikan oleh kelompok ada beberapa komplikasi yang mungkin akan muncul karena dengan proses pembedahan pun tidak 100% ini dapat memulihkan penglihatan pasien gitu ya. Apalagi Pak ini pertanyaannya adalah pada lansia gitu kan. Jadi tidak 100% langsung dapat mengembalikan fungsi penglihatan lansia. Jadi ada beberapa komplikasi yang memang akan menyertai pada pasien yang menjalani operasi pos katarak ya. Ada infeksi, ada peradangan tadi disebutkan, kemudian ada perdarahan. Itu juga menjadi salah satu komplikasi ya, tapi juga jarang, kalau untuk perdarahan jarang terjadi ya itu. Tetapi selama proses operasi itu pembuluh darah yang memasok tadi darah ke retina itu juga akan mengalami perdarahan ya. Tetapi kalau sedikit itu tidak masalah ya. Kalau jumlahnya perdarahannya banyak, nah ini kan yang berisiko terjadi kehilangan penglihatan. Itu. Kemudian risiko yang lain mungkin terjadi ablasi retina ya. Ablasi retina. Iya. Retina itu kan dia posisinya jauh di belakang mata ya. Jadi ada di dalam paling belakang. Nah, ini untuk tugasnya memang untuk menangkap cahaya kemudian mengirimkan pesan ke otak ya kan. Nah, ini seringkali terjadi gangguan atau komplikasi terkait dengan ablasi retina ini ya pada pasien yang menjalani pembedahan katarak. Nathan, Bapak Ibu, ya. sudah berarti manajemen ini tadi yang untuk alergi dermatitis sudah terjawab karena pertanyaannya bagaimana caranya kan gitu. Tadi sudah dijawab terkait dengan hal-hal apa yang harus dihindari. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu?
Terima kasih Bu, kalau dari saya. Ibu mau tanya terkait ujian praktek Bu yang di RPS itu kan ada 3 prasat. Jadi itu untuk prasatnya itu kita pilih di antara 3 itu gimana Bu ya? Ya, boleh kita sepakati saja kalau untuk ujiannya ini. Kalau untuk ujiannya kita sepakati. Itu kan ada wound care, ada irigasi telinga ya. Irigasi telinga dan juga irigasi mata. Nah, ini kan Bapak Ibu untuk ujian saya prefer ke Bapak Ibu silahkan membuat video daripada kita video call ya, karena mungkin kesibukan kita yang berbeda, jadi mungkin nanti Bapak Ibu mempunyai waktu kok pas saya ada jam kegiatan itu juga tidak nyaman bagi Bapak Ibu semua sehingga harus menunggu saya. Jadi saya lebih menyarankan Bapak Ibu kalau kerso silahkan teknik ujiannya adalah dengan membuat video ngaten. Kita sepakati ya, kita sepakati kalau dengan saya biasanya ada wound care, ada irigasi telinga dan irigasi mata. Ngaten. Kita sepakati dulu Bapak Ibu mau yang mana. Ya, siap Bu, buat video Bu, buat video. Jadi nanti salah satu aja Bu nanti kita Ya, betul. buat video. Siap Bu, copy. Gitu. Itu cukup Bapak Ibu? Untuk UTS besok kira-kira ada kisi-kisi nggak Bu ya dari Ibu Yunita? UTS-nya besok pagi ya? Rencananya kalau di RPS besok pagi Bu. Saya tadi baru dibilangi Bu Farida, cuma saya belum bisa memberikan jawaban ke Bu Farida. Mungkin nggak untuk ditunda gitu. Saya mau matur Bu Farida. Nanti saya konfirmasi dulu dengan Bu Farida, ya. Betul Saya Bu, konfirmasi deh. Iya. Sama absensi mungkin Bu, mungkin belum diisi di semua Absensi, itu. siap. Nanti saya isinya. Gitu? Itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada diskusi lagi, kita cukupkan sekian. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Silakan melakukan aktivitas masing-masing. Selamat sore. Assalamualaikum.